laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Jadi di dalam iman agama lain itu kan ada konsep trinitas atau tritunggal. Tritunggal. Cuma Tritunggal itu ada nama CV Tritunggal tempat saya. Tritunggal. Jadi tiga dalam satu intinya. Ya, karena ingin memaksakan konsep keesaan Allah dengan itu tadi. Kita ini bukan kok Tuhannya tiga, enggak gitu. Kita ini Tuhannya ya satu, cuma satu itu punya tiga bagian gitu. Siapa bagian itu adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus misalnya kayak gitu. Ada juga Tritunggal, sebenarnya ajaran tentang Tritunggal itu sudah ada sejak zaman-zaman Romawi kuno sebelum Yesus lahir. Ya. Lalu berasimilasi dengan kepercayaan itu bukan ketika Nabi Isa datang, tetapi ketika justru Nabi Isa sudah wafat. Jadi pengakuan Trinitas Tuhan yang tiga, bahwa Allah itu Bapa, Nabi Isa itu anak Allah, itu muncul justru setelah Nabi Isa wafat. Sekitar 100-200 tahun setelah Nabi Isa wafat munculnya itu. Konsep semacam itu dipertegas dengan itu. Maka di sini disebut sungguh telah ingkar, sungguh telah beda dengan Islam, dengan orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Jadi iman Islam itu tegas ya, iman Islam itu tidak abu-abu. Iman Islam itu ya begitu memang, tanpa rasa kebencian loh ini ya. Jadi menjelaskan perbedaan sudut pandang. Islam menganggap bahwa Tuhan Allah itu ya Esa, Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu Allah, Allah itu Esa. Bukan satu loh ya. Satu itu beda. Kalau satu itu ada satu A, satu B, satu C, satu D, gitu kan. Tapi kalau Esa itu enggak ada. Itu loh maksudnya. Maka bukan Tuhan itu satu, tapi Tuhan itu Esa. Begitu kayanya bahasa Indonesia itu. Kalau Inggris gitu kan, satu itu ya one sudah. Hanya satu-satunya, malah ditambahin the only one. Tapi bahasa Indonesia enggak. Ada satu. Ada Esa. Gitu kan. Maka yang dipakai dalam Pancasila kita kan juga gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tidak setuju konsep itu yang mencoba-coba untuk mengubah-ubah Pancasila. Misalnya dengan ketuhanan yang berbudaya atau Tuhan kok disuruh berbudaya itu piye. Ya. Maka laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Ini penegasan. Jadi kalimat laqad kafaro sungguh telah kafir. Kafirnya itu enggak pakai fa-nya itu enggak pakai sabda loh ya. Kafir. Itu kan kayak ada kebencian itu. Kalau kafaro itu beda lagi artinya nanti. Kafaro itu apa? Menghapuskan, melenyapkan. Ya, kan yang kemarin misalnya dijanjikan oleh Allah, seandainya saja orang-orang ahli kitab itu mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah menjanjikan lakafarna, ya kan? Kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Di ayat yang 75 itu loh. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna. Sungguh kami akan hapuskan. Itu beda lagi. Nah, maka laqad kafaro, sungguh telah kafir. Kafir di sini jangan dikasih sabda dengan intonasi kebencian. Sungguh telah kafir. Nggak usah gitu. Ya, kafir gitu aja.
Karena memang kafir itu begitu mudah menjangkit siapapun. Jangankan orang-orang yang benar-benar sudah tidak percaya pada Allah atau percaya Allah tapi ditambahi dengan percaya Allah beranak. Wong misalnya kita yang kayak lahirnya tidak menyekutukan Allah, percaya bahwa Allah itu Tuhan yang esa, begitu saja masih bisa terkena kafir kok. Loh kok gitu, mengkafir-kafirkan orang? Enggak, saya enggak mengkafirkan. Saya mengkafirkan diri saya sendiri. Pada saat saya misalnya tadi malam, misalnya bangun, lalu begitu nikmat bangun, bisa bangun. Wah, gitu kan bangun nih sampean. Nah, duduk bisa bangun, sehat, terus kita nggak bersyukur mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, illadzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kafir kita. Namanya kafir mah. Kafir atau ingkar terhadap nikmat. Kafir itu artinya ingkar. Nah, di segmen ini, orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga-tiga dalam satu, itu kafir billah. Kafir birrusul. Ingkar terhadap sifat Allah yang esa, ingkar terhadap status Nabi Isa sebagai rasul, sehingga mengatakan Tuhan tiga, sehingga mengatakan Isa Tuhan. Nah kan gitu. Jadi kafir di segmen itu. Dia tidak kafir di segmen bahwa Allah itu Tuhan. Tapi kafir di segmen bahwa Allah itu Tuhan tapi beranak. Jadi kafir memang segmentatif banget. Ya kayak yang tadi saya sebut, kita meskipun seolah-olah bertuhan Allah, tapi kemudian tidak bersyukur atas nikmat Allah ketika kita bisa bangun sihat, berarti kita kafir biniak. Kita seolah-olah syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kemudian dalam praktek kita, Nabi Muhammad perintah bertutup aurat, kita tidak. Nabi Muhammad perintah kita untuk tidak berbuat curang dalam perdagangan, kita curang. Nabi Muhammad perintah untuk jujur tidak bohong, kita bohong. Nabi Muhammad perintah kita untuk rukun saling menyayangi, kita berantem bentengan. Berarti itu sesungguhnya kita kafir birrusul. Begitu loh Mas, mekaten Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan. Jadi sesederhana itu kafir, nggak usah sampai diperdebatkan seolah-olah mesti nanti setiap akhir tahun kalau pas Desember gitu, mesti perdebatan kafir itu muncul lagi. Tulet-tulet. Padahal kita sendiri sering terkena kafir dalam segmen yang tertentu. Termasuk misalnya ya ada ayat gini. Aqimis sholata, tegakkan sholat, wa'atuz zakat, dan tunaikan zakat. Itu kan ayat yang jadi satu. Lah kita aqimis sholat, kita sholat. Tapi kita tidak zakat. Berarti ini itu namanya kafir bibadil kitab. Kita tu'minu bibadil kitab, iman terhadap satu bagian kitab, tapi tidak beriman terhadap satu bagian yang lain. Diakimi sholat, kita percaya dan kemudian melaksanakan sholat, karena perintahnya sholat, tapi begitu atu zakat, kita diperintah untuk menunaikan zakat, kita tidak melaksanakan zakat. Berarti kafir bibadil kitab atau bibadil kitab, iman terhadap satu bagian kitab. Kafir lagi. Nah, itu. Jadi kita luaskan supaya tidak gampang ngafir ke wong liya. Seneng ngafir ke apa ya? Orang liyane kapire dhewe gak digatekke gitu. Nah, subuh-subuh sebelum subuh biasanya kan ada puji-pujian itu. Itu bagus itu untuk menyoroti kita. Orang-orang Nasrani di sini dilabeli kafir, tapi kafir dalam konteks tadi itu.
kafir billah karena bukan kafir terhadap Allah Tuhan, tidak Tuhan, bukan begitu loh ya. Itu nanti beda lagi kafirnya tuh. Ini dia percaya pada Allah bahwa Allah itu Tuhan, cuma di segmen bahwa Allah itu esa tidak beranak, dia tidak percaya. Dia percaya bahwa Allah itu punya anak. Lalu kafir bir rusul saja dia. Kenapa? Tidak percaya bahwa Isa itu adalah utusan Allah, tapi dia malah percaya bahwa Isa itu adalah anak yang juga diutus, ya kan? Jadi itu maksudnya supaya kita bisa membedakan dan kemudian tidak gampang mengkafirkan orang, tapi justru melihat look inside. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada wis Tuhan-Tuhan lain, entah Tuhan Bapa, Tuhan Anda ada. Buat Islam tidak ada Tuhan yang sah disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Wis itu no debat, no discussion, itu no negotiation, wis no sembarang kali. Zero toleran. Tidak ada toleransi di dalam apa? Aki? Tidak ada. Toleransi itu dalam hal muamal. Dalam hal akidah dan ibadah tidak ada toleransi. Maksudnya apa? Toleransi lalu kemudian saling ikut ibadah, tidak gitu. Toleransi itu artinya apa? Sering saya sampaikan, toleransi itu dari kata bahasa Latin. Namanya apa? Tolerate. Tolerate. Artinya apa? Membiarkan. Arti toleransi itu dari kata tolerate. Artinya membiarkan. Lah yang namanya membiarkan itu ya tidak mengikuti. Jangan kemudian kebablasan toleransi lalu mengatakan itu ya baik, itu ya baik. Buat kita ketika ada orang mengatakan Tuhan tiga-tiga dalam satu ya dalam standar Islam ya tidak baik mengatakan Tuhan itu punya anak. Maka toleransi adalah kalau ada yang mengatakan begitu, ya monggo tidak apa-apa. Itu hak penyenangan, silahkan. Itu namanya tolerate, membiarkan. Tidak mengganggu, tidak mencaci, tidak menghina, apalagi membenci. Tidak. Itu namanya. Tapi kalau kemudian mengatakan, oh itu ya benar, itu bagus juga. Tidak bisa, itu bukan tolerate. Itu namanya mengikuti justru, following. Maka kalimat, wa ma min ilahin illa ilahu wahid, penegasan. Jelas batasnya. Tapi kalau wa illam yantahu amma yaquluna, jika mereka tidak berhenti mengatakan bahwa Tuhan itu beranak pinak, berkembang biak, maka la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Pasti akan menimpa kepada orang-orang yang ingkar itu siksa yang pedih. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu. Kenapa sih mereka kok tidak memilih opsi untuk bertaubat ya tubuh? Kenapa mereka tidak memilih itu? Padahal Allah membuka lebar peluang untuk bertobat. Lah enak toh Allah itu ya dulur ya. Kita ini tidak mungkin bisa menghindari pengulangan dosa. Dosa yang sudah kita tobati kemarin ya kadang hari ini mengulangi lagi. Tapi Allah tetap membuka pintu maaf. Tetap membuka pintu ampunan. Kita tidak mungkin bisa begitu. Padahal perintah Allah itu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Termasuk berarti maafkanlah orang yang salah padamu sebagaimana Allah selalu membuka pintu ampunan untukmu. Tapi itu kan nyepuroi. Ya. Tidak kadung. Mbak itu usek-usek ini. Eh? Eh? Bon? Sampai anak turun gak bakal tak sepuro. Masing sampai gue gedruk bumi ping telu. Nah, bumi ini retak nong sama. Wah, jadi saking dendam itu sampai sampai anak turun lantai 7. Lantai 7. 7 turunan ya. 7 turunan. Tidak akan saya maafkan. Itu kenapa ngajak-ngajak anak turunnya untuk tidak memaafkan tuh. Tidak usah begitu ya. Jadi kalau Allah saja membuka pintu ampunan buta buat orang-orang yang eh,
ngomongnya ngawur tadi, maka harusnya kita juga begitu sama sesama ya. Itu loh. Kenapa mereka tidak yatubuna? Mereka bertobat ilallah kepada Allah lalu wa yastaghfirunahu. Lalu mereka memohon ampun atas dosanya. Wis telah dibuka sama Allah. Kata Allah, wallahu ghafurun. Allah Maha Pengampun. Terus ditambahi selain Maha Pengampun, Rohim, Maha Penyayang. Iya memang Allah sangat Maha Penyayang. Kita aja yang banyak durhaka itu. Saya sering begitu Pak Majukan. Jadi ketika mohon ampun kepada Allah itu, kerasa itu betapa kasih sayang Allah kepada kita, dikasih udara gratis, dikasih sehat, dikasih ini, dikasih itu. Terus kebaikan Allah sama kita itu bertambah lagi tuh gini. Kita berkali-kali nyakiti Allah dengan cara tidak taat pada aturannya itu. Tapi berkali-kali pula Allah selalu membuka pintu maaf itu. Nah, kita ini yang durhakanya amit-amit itu loh. Jadi kalau lihat dari sisi itu, insya Allah kita itu akan mulai tumbuh rasa cinta kepada Allah. Ya, kita ini kan do'if ya. Khuliqal insanu do'ifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, do'if, termasuk lemah dalam hal pertahanan untuk serangan setan supaya tidak mengulangi perbuatan dosanya itu lemah banget. Saudari sendiri merasakan itu. Ya Allah gitu. Ampuni dalam dosa saya, ya Allah saya menghina mas ini. Mau minta maaf sama mas itu. Sudah diampuni sama mas itu, dimaafkan sama Allah juga diampuni. Pekan depan bab menghina lagi. Tapi orang beda. Kalau tadi misalnya Mas Paijo, sekarang Pak Ijem. Jadi betapa Allah itu karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya membuka pintu maaf bagi kita itu. Sehingga dulur, ayo dari dua ayat ini, pertama tegas tentang akidah, kedua harus tetap toleransi terhadap sesama dalam arti membiarkan. Kemudian yang ketiga makna kafir tadi bukan yang dengan intonasi kafir, tapi justru kafir yang kita baik untuk petik pelajaran adalah melihat diri kita sekafir apa kita. Tadi sudah saya kasih contoh tentang kafir birusul, kafir bi ba'dil kitab dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka kita harus menjadi pengampun juga untuk orang lain, tapi sebelum itu kita pastikan bahwa kita selalu minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Banyak dosa kita itu loh. Nah, gitu loh. Istilah. Saya duduk begini, tidak sakit punggung, lalu nggak syukur. Dosa. Saya bersama sampean ngaji sepanjang 1 jam, nggak syukur. Dosa. Kita dikasih Allah mampu untuk beli pulsa untuk Zoom. Nggak syukur. Dosa. Wah, banyak lagi. Kita punya istri, punya suami, ketika banyak orang nggak punya istri, nggak punya suami, toh? Iya, sampean yang sudah laku kawin, banyak orang yang belum laku dan sedih. Hari ini sampean ada yang dimakan, banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan hari ini. Belum tahu mau beli beras dari uang apa. Dan seterusnya, itu yang akan mengganjal kita kurang bersyukur. Kayak kita tingkatkan rasa syukur. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Izin, Gus. Wih, mikrofonis dibuka kan bagus gitu. Apa Pak Majukan? Kadang sehat semangat ya. Silakan Pak Majukan. Mana ini kameranya nggak nyala? Nyalain dong. Yes, siap. Ya, banyak silakan. Berkaitan dari yang Gus ungkapkan tadi itu, yaitu salisu salasatin, Gus. Itu kejadian setelah kapundhutipun nggih Nabi Isa yang sempat terjadi seperti itu. Lah, berapa para rahib atau ulama yang membawai situasi yang seperti itu, apakah mereka itu tidak punya panduan daripada kitab Injil, Gus? Kira-kira satu pertanyaannya. Sementara jika itu para rahib atau ulama yang membawa situasi seperti itu, kalau seandainya itu tidak ada panduan di tingkat Injil misalnya ya, yang sebagaimana peninggalan
Rasul Isa Al-Masih. Lah, kenapa keberanian mereka itu sampai memiliki hakikat bahwa Tuhan Bapa, Yesus dan Allah gitu loh. Lah, apakah mereka para rahib itu tidak memiliki gagasan bahwa itu menjadikan sebagaimana mereka mendakwakan sesuatu yang berpengaruh pada umat atau halayak banyak? Apakah mereka itu bagaimana, Gus? Apakah gak merasa dosa gitu loh? Itu yang saya tanyakan gitu, Gus. Jadi mohon penjelasan secara real supaya kita itu lebih lebih memiliki apa itu wawasan yang jembar ataupun inspirasi yang luas supaya kita itu apabila untuk menjelentrehkan dari sesuatu yang berkaitan dengan umat itu tidak salah paham, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masukan pakai laptop apa HP? Pakai HP, Gus. Oke, tak lihat ya di screen sini ya. Saya mau Yes. men-share sebuah PPT, sebuah apa eh, ini ya. Jadi sama lihat di situ. Ya, siap. Ya, jadi eh, kenapa mereka menentang dan kemudian kafir? Apakah tidak ada di kita? Apakah mereka itu dituntun oleh kitab mereka gitu misalnya? Apakah dituntun oleh tidak ada tuntunannya. Jadi gini loh Pak, kalau kenapa Rasul selalu ditentang, kemudian mereka karena ada setan yang selalu mengganggu dan membuat kepalsuan-kepalsuan. Jadi ini misalnya ya, umat itu sebenarnya membutuhkan pemimpin, membutuhkan Rasul baru. Misalnya Rasul Isa. Ini kan kalau sama lihat di tengah ini, di tengah yang keliling ini, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Ini kan di tengah-tengahnya banyak Rasul-Rasul lain. Tapi periodisasi dari beliau-beliau ini, itu ajaran ketika di Nabi Nuh itu masih murni sekali. Oh, Nabi Nuh itu ketika dunia dikerem, lenyapkan oleh banjir. Berarti kan nggak ada orang jelek plus sudah. Yang ikut perahunya Nabi Nuh itu kan orang baik toh. Berarti yang ikut ajarannya Nabi Nuh, yang misalnya dikasih suhuf atau kitab apa, itu kan kitabnya nggak mungkin ngajarin tentang menyembah berhala gitu ya. Tapi kemudian setelah 100 tahun, setelah 200 tahun, terjadi penyimpangan. Jadi isi kitabnya itu diubah, ditambah, kurangi. Yang kemarin kita bahas tentang talbisul haqqo bil batil. Mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sehingga pada sini ini, pada masa antara Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ini, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun kemudian Nabi Ibrahim datang untuk menegakkan kembali isi Taurat, bukan isi Taurat waktu itu belum ada, kitab atau isi ajaran tauhid. Waktu itu ternyata bapaknya Nabi Ibrahim saja penyembah berhala. Punya dasar, punya mana? Ya pendapat para tokoh agamanya gitu loh. Demikian pula Nabi Ibrahim lama-lama ya punya murid, punya santri, meskipun awalnya dibenci. Punya santri. Begitu Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail, Nabi Ishak wafat, diteruskan generasi selanjutnya. Nabi Ibrahim itu punya suhuf. Suhuf itu dari kata sohifah. Lembaran-lembaran kitab atau lembaran ajaran ada. Mengajarkan tentang nyembah berhala. Tidak mungkin di situ ada begitu. Tapi setelah Nabi Ibrahim wafat, sekian ratus tahun kemudian, di awal-awal masih baik. Tapi sekian ratus tahun kemudian, begitu nyampe di zamannya Nabi Musa misalnya, ya sudah tidak karu-karuan. Mereka ini masih merasa memegang peduh agamanya bapak-bapak moyang Nabi Ibrahim. Di masa Nabi Yakub saja, sebelum Nabi Musa, itu
mereka juga sudah wanti-wanti bahwa mereka adalah pengikut agamanya Ibrahim. Tapi mereka ya sudah ditambah kurangi. Suhuf yang dia wariskan oleh Nabi Ibrahim, tidak ada tuntunan di situ yang bisa dijadikan mereka dasar untuk menyembah berhala misalnya. Tapi di masanya Nabi Musa banyak yang sudah mulai menyembah ini itu. Nabi Musa hadir dengan kitab Taurat. Tidak ada dalam kitab Taurat itu mengajarkan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Tidak ada. Nah, di awal-awal umatnya Nabi Musa baik, tapi begitu sekian ratus tahun kemudian sudah Bani Israel menyimpangkan paham itu. Siapa yang milih? Ya tokoh agamanya. Berarti dasarnya apa? Biasanya gitu. Menurut si ulama Bani Israel ini begini itu. Nah, itu yang dijadikan dasar. Nabi Musa wafat, sekian ratus tahun kemudian Nabi Isa hadir, membawa Injil yang membawa pembaharuan lagi terhadap apa? Kitab Taurat ini. Ini kan saya analogikan undang-undang dasar tiap kepergantian pemerintah. Dulu pernah di Indonesia itu ada UUDS, lalu UUD 50, lalu UUD 45, lalu undang-undang perubahan tahun 2000. Kan ada perubahan. Nah, Allah membuat perubahan, setiap kitab itu harusnya tidak boleh manusia membuat perubahan, itu urusannya Allah sendiri. Tapi karena manusia bercampur dengan kepentingan-kepentingan mereka, ya tambah kurangi. Sehingga dasarnya apa ya? Dasarnya adalah pendapat para ulama mereka. Nabi Isa wafat sekian 500 tahun kemudian ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, Nabi Muhammad menyempurnakan semua isi kitab yang ada di Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Gitu loh. Nah, Nabi Muhammad ditentang. Nabi Muhammad di awal-awal masih punya Khulafaur Rasyidin. Para generasi pertama, para sahabat masih berpegang teguh pada cara Nabi Muhammad SAW. Begitu masa ini silam, sekian ratus tahun kemudian sudah mulai pertentangan kan di umat Islam. Nah, apa punya punya dasarnya ya para gitu kan. Maka ini misalnya, kenapa selalu ditentang? Ada pertentangan dengan nafsu, mengganggu kenyamanan mereka, ada faktor tokoh pembesar, ya, termasuk anti mainstream dan sebagainya, gitu kan? Tuh. Nah, misalnya kayak ajaran mereka juga begitu. Kenapa ya? Mereka masih ini kan tidak merasa rusak, gitu, ya. Ngaten Pak Majukan. Ya ada lagi? Sedikit, ada tambahan lagi sedikit Gus. Oh ya apa itu? Menurut penjelasan dari Gus itu, sementara di halayak ramai atau kalangan umat itu lebih cenderung membanggakan daripada para ulama dibandingkan daripada tuntunan yang seharusnya ditinggalkan dari para nabinya gitu, Gus. Jadi sebetulnya di dalam ini masih tempat pada kata ulama itu kebanyakan begitu Gusti. Jadi itulah yang paling repot jika kita berdakwah kepada mereka, itulah yang menjadikan bagaimana gitu maksudnya. Terima kasih Gus. Terima kasih. Ya, berarti ya nyari yang tidak repot. Kalau berdakwah kepada para ulama repot, ya nyari kepada yang tidak repot. Nyari yang tetangga yang tidak ulama, misalnya begitu aja. Jadi dibikin simpel aja itu. Ya kan? Ada lagi? Silakan. Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, saya rasa kita semua sepakat bahwa keesaan Allah itu tidak bisa dan tidak boleh dibantah dan tidak perlu didiskusikan. Ya beda dengan hukum-hukum furu'iyah atau hukum-hukum fikih yang mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi ideologi tentang Allah Esa itu sudah final mengikat dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu yang harus jadi pamungkas dari kajian kita pada pagi hari ini. Dan
Insya Allah Bismillah kalau kita benar-benar menyoroti itu dari sisi keimanan, maka kita bisa menumpas pertanyaan-pertanyaan yang malah justru nanti membuat kufur diri kita. Kalau Allah Esa kenapa begini, kenapa begitu? Itu tepis itu mesti dari setan itu. Gitu, maka ayo kita jaga ketauhidan kita, keimanan kita tanpa mengganggu kepercayaan orang lain. Kalaupun di dalam Al-Quran di sini sebutkan tentang bagaimana orang kafir, itu ya untuk memberi kita batas jelas tegas. Semoga Allah merahmati kita dengan segala ampunan, dengan segala karunia kesehatan, perlindungan, dan keselamatan dunia akhirat. Ila akhiril hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya wal amwat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallata wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقد المسلمين ونجينا من شر الجهل ربنا نجينا ولنا سابنا ربنا ولا تجعلنا في الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك بصرف منكم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وتنصرنا الغالبين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن